sudah pantas apa yang kita tabur itu yang kita tuai, sudah pantas apa yang kita perbuatkan harus kita pertanggungjawabkan, sudah pantas apa yang kita koar-koarkan. Kalau orang tidak merasa senang, orang akan pasti akan ini kita melaporkan kita, dan itu kita harus terima karena pantas nggak pantas itu yang menentukan nanti pengadilan. Katanya kan 5 tahun ya, 5 tahun. Aku rasa nanti kalau 5 tahun janganlah terlalu banyak. Mungkin kalau Mas Dito puas di 3 tahun atau yang satunya puas di 3 tahun, mungkin 3 tahun juga atau 2,5 tahun, 3 tahun kayaknya lebih adil menurut aku gitu loh. Jangan sampai 5 tahun lebih lah, kasihan. Untuk memperjuangkan harga diri kita. Tapi gimana sih Mbak Tuti sendiri atau terkait UU ITE itu tidak bisa ditahan gitu. Nah, dan dia juga dinilai kooperatif gitu dan selalu hadir dalam pemeriksaan orang gitu. Nah, ini gimana nanti? Aku rasa kejaksaan nggak mungkin salah ya. Yang aku tahu ya, kan mungkin yang tidak ada yang dirugikan, tidak ada materi yang dirugikan. Aku rasa gitu. Misalnya gini, aku bilang, lu jelek amat sih lu ini besar, nggak mungkin salah. Pihak kepolisian nggak mungkin salah, hukum di negara kita ini nggak mungkin salah. Kalau karena dia tahu efeknya salah seseorang pasti akan nanti kayak udah dapat kabar nih. Iya. Ya, badannya agak madep ke reporter saya. Nah, gitu. Cakep. Kak, gimana Kak? NM ditahan, sudah dapat kabar dong ya? Waduh, ditahannya. Iya. Aduh, kenapa ya tidur aku dalam 2 malam 3 hari ini lelap sekali. Aku pikir ada berita apa. Kenapa tidurku enjoy? Kenapa aku bangun tidur tersenyum? Oh gitu, oh enggak deh. Aku turut prihatin, turut bersedih. Ya aku rasa aku juga aku pikir mungkin selama ini yang diinginkan sudah menemukan titik terang. Tapi menurut Kakak pantas tidak dia ditahan? Kalau pantas atau tidak pantasnya itu nanti hukum yang berbicara ya. Ini kalau versi kita, aku rasa harusnya waktu itu ya, misalnya pantasnya waktu itu ya. Yang pertama. Yang pertama. Udah berapa bulan sih ya, jadi ya pantas nggak pantas lah. Waktu itu pantas, pas itu momennya kan tepat banget sebenarnya momennya kan pas itu lagi. Tapi ya Mas Dito pantas nggak? Kira-kira pantas gak Mas? Kalau aku sih ya sudah pantas apa yang kita tabur itu yang kita tuai, sudah pantas apa yang kita perbuatkan harus kita pertanggungjawabkan, sudah pantas apa yang kita koar-koarkan. Kalau orang tidak merasa senang, orang akan pasti akan ini kita melaporkan kita, dan itu kita harus terima karena pantas nggak pantas itu yang menentukan nanti pengadilan. Katanya kan 5 tahun ya, 5 tahun. Aku rasa nanti kalau 5 tahun janganlah terlalu banyak. Mungkin kalau Mas Dito puas di 3 tahun atau yang satunya puas di 3 tahun, mungkin 3 tahun juga atau 2,5 tahun, 3 tahun kayaknya lebih adil menurut aku gitu loh. Jangan sampai 5 tahun lebih lah, kasihan. Tapi melihat dia selama ini keluar ngomenin semua masalah artis ini, artis itu, gimana menurut Kakak? Atau akhirnya ya kena batunya nih hari ini? Ya kayaknya dia sudah terbiasa ya, karena mungkin dari yang dulu-dulu kayak aku juga, anak aku, tapi kan tetap kita nggak mau peduli lah, bodo amat lah gitu. Mungkin ada saatnya orang itu akan tersandung, ada saatnya orang itu kena batunya. Tergantung batunya besar apa kecil. Kalau dia batunya besar, dia bisa ngumpet di balik batu itu. Kalau dia nggak besar, berarti dia sakit. Aku rasa pasti sakit. Namanya siapa sih yang tadinya burung aja nggak mau dikandangin loh. Burung loh, gimana kita kan nggak bisa bebas. Ya terimalah apa adanya, say. Batunya besar apa kecil nanti tolong ceritain ke aku. Kak, dulu kan sempat dia banyak kasus sama ini, dilaporin sama itu, nggak pernah ditahan. Akhirnya ditahan hari ini gitu. Aku rasa ini jaksanya lebih bijak ya. Iya. Lebih bijak ya. Ini nggak lama kan, cuma 10 menit. Iya. Ini 10 menit Pak, nggak lama-lama. Saya juga capek Pak berdiri Pak. Iya. Jadi aku rasa apa tadi? Apa? Dia kebal hukum. Oh, tidak ada lah di Indonesia ini orang kebal hukum.
Semua sama di mata hukum. Mm. Kita penduduk Indonesia, kita kan negara yang berdasarkan hukum. Semua sama di mata hukum. Gak ada orang yang kebal hukum. Kecuali aku, misalnya aku merasa aku kebal hukum, ya terserah aku dong. Aku merasa kebal hukum. Gue kebal hukum, gue keluar gue kebal hukum. Gak ada yang bisa, misalnya gak ada yang bisa ngenain gue. Ya terserah gue gitu. Tapi kan ternyata kalau gue lagi kena batunya kan apes. Oh, iya. Pasti meraung gue. Kak dengar video yang pertama dia ditahan nggak sih yang di kejaksaan, histeris? Iya, marah-marah histeris marah-marah. Aku pikir tadinya tuh malam-malam kan aku lihat. Aku pikir aku ini lagi ada yang main sinetron. Kok sinetronnya itu ini banget gitu, cocok banget gitu, pas banget gitu. Kayaknya kalau lagi sinetron itu kayaknya, wih gitu puas deh itu produser. One take show, langsung stop. Bagus banget. Kalau aku sih itu benar-benar menjiwai dari hati loh itu teriakan itu. Bagus itu karena memang dia kan sinetron handal. Iya. Jadi dia bener-bener, tapi aku gak tahu apa itu dia main sinetron apa beneran. Itu yang aku harus tanyain nanti ya. Kalau aku sempat ngobrol sama dia, aku tanyain, lu main sinetron atau beneran apa enggak sih gitu. Karena aku lihat banyak banget tersebar, dia lagi histeris. Mungkin juga nggak nyangka kali, kaget ya. Kaget. Kak yakin nggak dengan ditahannya Niki akan berubah nih Kak? Insya Allah mudah-mudahan ada perubahan. Karena bagaimanapun juga semua orang pembelajaran itu, kalau orang udah mentok pasti ada pembelajaran. Sama lah kayak kita terus ada di jalan, begitu kita mentok pasti kita balik arah. Ya. Kecuali kalau kita misalnya mau coba mentok ya, lu apes. Aku rasa ini pembelajaran yang baik. Mudah-mudahan bisa lebih dewasa. Tapi udah dewasa, udah tua pula ya kan. Mudah-mudahan ini pembelajaran yang lebih baik. Pembelajaran yang lebih baik karena apa? Dari dulu-dulu kan kita udah tahu lah. Apa yang kita perbuat pasti kita akan panen hasilnya. Dendam kakak sama Niki dengan perseteruan yang kemarin dengan anak kakak, dengan kakak juga? Kalau dendam, sakit hati, sedih semua ada. Namanya anak ya. Anak yang dibully, anak kita yang kita merasa yang kita besarin capek-capek, dibully sedemikian rupa seperti hantu, seperti Sadako, mukanya segala macam. Ya kalau sakit aku. Sakit tapi begitu aku bisa bawa, misal aku sambil ketawa, tapi kalau aku ingat aku sakit banget karena anakku traumanya tinggi banget di situ. Hampir setahun anakku trauma untuk tidak melihat handphone, untuk tidak main sosmed, sampai sosmednya benar-benar dia kunci dan segala macam. Traumanya tinggi banget. Di situ aku sedih banget. Anak aku yang tadinya lincah, yang tadinya ceria, begitu jadi pendiam. Kita bawa handphone pasti dia tanya, dia marahin. Iya, oke. Oke, cuma karena dimarahin. Baik. Jadi terjawab lah ya doanya. Ya, mungkin bukan doa kakaknya nih, buat doa semua orang yang pernah dibacain lah sama dia. Ada lagu terima kasih. Doa seorang ibu atau doa orang-orang yang dizolimi biasanya lebih didengar Allah. Aku nggak tahu siapa yang dizolimin, cuman doa orang yang dizolimi ini bisa lebih didengar Allah. Doa orang yang tersakiti akan lebih didengar Allah. Apalagi doa seorang ibu tidak membalas dengan tangan kita, pasti Allah akan mempersiapkan untuk balasannya. Mau kemana itu? Oke Kak. Untuk Nikita, Niki dan anak-anaknya mungkin Kak. Semoga buat Ananda semoga lebih ini ya. Tapi kan Ananda juga sering ditinggalin ya kalau keluar negeri ya. Kalau lagi keluar negeri sering ditinggal ya. Ya semoga Ananda bisa masih ceria seperti biasa. Kalau orang tua di luar negeri, Ananda kan ceria juga, malah ulang tahunnya aku lihat bersama mbak-mbak yang lain kan. Jadi aku rasa Ananda sudah terbiasa. Ya Ananda lebih kuat, dan buat ibu yang di sana semoga ibu semakin tabah, semakin keluarnya semakin baik, dan kita ini pembelajaran juga buat saya. Mudah-mudahan dengan pembelajaran ini kita akan menjadi lebih tertata ngomongnya, lebih untuk tidak menjahatin orang, tidak menjolimin orang, dan berpikir lebih baik, lebih jauh lagi untuk kita menyakiti orang. Bijak. Kemudian